katakan dalam lisan, biarkan cakap orang yang tidak waras. Itulah orang yang tidak tahu. Sampai ke peringkat ya, kata yang agak kasar. Biarkan orang gila berbicara. Tapi itu untuk diri kita, jangan di lisan. Supaya kita tidak terlalu sakit hati. Kalau orang itu tahu, pasti dia tidak begitu. Tapi kalau orang itu tahu, siapa yang ngasih tahu? Itulah Allah. Siapa yang menahan orang itu jadi tidak tahu? Itulah Allah. Dan orang yang selalu sambungnya ke Allah tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati, dan insya Allah selalu berada dalam ketenangan dalam perjalanan. Itu tadi di satu pihak kita buat baik. Tapi kalau kita pula yang tidak baik, ya, puan-puan, kita pula yang tidak baik, bagaimana? Harus terima orang menasihatkan kita. Harus terima orang mengingatkan kita. Ketika diingatkan, harus berlapang dada. Sebagaimana kalau orang lain buat tidak baik dengan kita, kita lapang dada. Sebagaimana itu juga kita pernah buat tidak baik, diingatkan juga kita harus lapang dada. Dan akan menemukan satu titik dalam bahasa modern adalah sistem kerohanian seperti remote. Insya Allah kita niatnya baik, Allah Ta'ala akan masukkan niat baik kita itu kepada orang yang kita punya niat baik dengan orang itu. Maka para kiai itu, oke, saya relatifkan para kiai, orang yang beriman lebih umum. Firasatnya mendekati benar. Sekali lagi, orang yang beriman itu firasatnya mendekati benar. Kenapa? Rasulullah mengatakan begitu, firasatul mukmin, firasatnya orang yang beriman. Karena dapat merasakan di dalam dirinya apa-apa yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang puan-puan sendiri ya, ada firasat, ada feeling. Feelingnya itu sudah mendekati kepada benar. Sampai orang lama dulu, anak jauh di mata, dekat di hati ibunya. Ibunya rasa tak sedap duduk di rumah. Firasatnya anaknya mungkin ada apa-apa. Dan ternyata betul. Entah itu jatuh ataupun apa. Oleh itu, sinyal ataupun connection antar hati, antar kerohanian itu terjadi. Kita niat baik, insya Allah akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Tentu semua itu ada dalangnya. Siapa dalangnya? Yang maha berkuasa. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ketiga. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Faqala ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika.
rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih wa fi riwayati ghairi at-Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra, yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari saya berada di belakang Nabi Muhammad SAW, lalu beliau berkata, hai ulam, hai anak, akan saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Satu, peliharalah perintah Allah, maka Allah akan memelihara engkau. Dan peliharalah larangan Allah, niscaya kamu dapati Allah selalu di hadapan. Apabila kamu meminta, memintalah kepada Allah. Apabila kamu minta tolong, mintalah pertolongan dengan Allah. Ketahuilah olehmu, sekiranya umat manusia sepakat hendak memberi manfaat kepadamu, niscaya takkan sampai sesuatu jua pun daripadanya melainkan apa yang telah ditetapkan Allah lebih dahulu. Demikian juga sekiranya mereka itu sepakat pula hendak membahayakan kamu, tidak akan sampai bahaya itu melainkan menurut apa yang telah ditetapkan Allah terlebih dahulu. Terangkat kolam, yakni pen, dan keringlah kertasnya. Selain Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, peliharalah perintah Allah, engkau dapati Allah di depanmu. Kenali dirimu kepada Allah pada waktu senang, niscaya Allah mengingatimu pada waktu kamu dalam kesukaran. Ketahuilah bahwa sesuatu yang terlepas daripadamu tidak akan mengenai kamu, dan yang menjadi bagianmu tidak akan terlepas daripadamu. Ketahuilah bahwa kemenangan itu beserta kesabaran, dan kegembiraan itu sesudah kesusahan. Dan tiap ada kesusahan atau kesukaran akan ada kelapangan. Titik. Jamaah Riyadhus Shalihin yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini banyak kali dan sering kali dan berulang kali kita jumpa di beberapa kitab saat kita mengaji. Yang paling dekat yang telah berlalu adalah dalam kitab Ihfazillah Yahfazka, yang sememangnya adalah kitab tersebut tajuknya diambil dari hadis ini. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nah, karena hadis ini bukan kali ini kita pernah belajar, sudah berkali-kali. Semoga setiap kali kita mendapatkan hadis yang sama, Allah tambahkan dengan kefahaman yang berbeza. Dalam arti tambahan kefahaman dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun teks hadisnya sama. Seperti belajar Quran, belajar tafsir. Walaupun ayatnya berulang-ulang ketemu, tapi Allah beri ilmu yang baru di setiap bertemu dengan ayat itu. Itulah namanya ilmu Allah tidak akan berkurang, walaupun diberikan kepada semua hambanya, melainkan hanya seperti jarum yang dimasukkan ke air laut dan membawa titis air yang kecil. Baginya jauh lebih besar berbanding yang diberikan. Nah, muslimin dan muslimah, Rasulullah bukan hanya memimpin sholat, bukan hanya memimpin di medan perang,
Tapi Rasulullah lebih kepada pemimpin kehidupan. Ya. Pemimpin dan pemandu kehidupan. Maka kadang Rasulullah keluar nasihat kepada orang tua, kepada orang dewasa. Tapi kadang Rasulullah juga nasihati kepada remaja. Seperti Ibnu Abbas. Saat mendengar nasihat ini dari Rasulullah SAW, itu masih remaja. Bahkan dibahasakan dalam bahasa hadisnya adalah ya gulam. Hai anak kecil. Ya, artinya umurnya itu masih umur remaja ke bawah. Tapi Baginda mengajar sebagai guru kehidupan, mengajar kekuatan mental, bukan kekuatan fisik. Karena kekuatan fisik ini akan berubah. Dari lahir sampai usia 30 itu cartanya naik. Dari 30 terus sampai ajal itu cartanya menurun. Kekuatan fisiknya menurun. Dan itu sudah terbukti seperti puan-puan sekarang ini. Ya. Perbandingan di usia 30-an dengan perbandingan di usia 50-an ataupun 60-an. Fisiknya, kekuatannya berkurang. Jadi Rasulullah memberikan bekal dari usia remaja, kekuatan mental, kekuatan rohani, kekuatan hati. Dan itu tidak akan kuat melainkan dikenalkan dengan yang maha kuat, yaitu Allah. Maka nasihat baginda, jika kita klasifikasi atau kita bagi-bagikan, hadis ini terbagi menjadi 4 penjelasan. 1, ihfazillah yahfazka, dan ihfazillah tajidhu tujahaka. Pelihara, jaga perintah Allah. Allah akan memeliharamu, dan jaga larangan Allah. Niscaya Allah akan selalu di hadapanmu. Muslimin dan muslimah, kendaraan hidup. Maksud kendaraan hidup ini bukan kereta yang kita start. Walaupun nanti saya akan mengambil contoh kereta. Kendaraan hidup itu perlu seperti kita pandu kereta. Pandu kereta itu ada tekan minyak, orang Indonesia sebut gas, dan kita perlu tekan brake, orang Indonesia sebut rem. Kadang kita tekan minyak, kadang kita tekan brake. Sesuai dengan keperluan, sesuai dengan keadaan. Boleh jadi orang lain sedang tekan minyak, kita sedang tekan brake. Ya. Boleh jadi sebaliknya, kita sedang tekan minyak, orang lain sedang tekan brake. Kita tak boleh seragamkan. Tak boleh samakan. Karena kondisi dan keadaan yang berbeda. Nah, tekan minyak itu saat kita ketemu dengan perintah. Oke. Tekan brake itu saat kita ketemu dengan larangan. Saat kita ketemu dengan perintah, ihfazillah, yahfazka. Allah akan tolong, Allah akan bantu. Ayo buat baik, ayo buat baik. Allah akan bantu. Saat ketemu dengan larangan, ihfazillah tajidhu tujahaka. Ketemu dengan larangan, break. Ayo berhenti, ayo berhenti. Allah ada di depan. Tujahaka. Allah ada di depan. Muslimin dan muslimah, semoga tidak ya. Ini saya bayangkan saja. Seorang istri akan minggat tahu, lari dari rumah.
tekan kereta, naik kereta, ya, naik kereta. Kemudian suaminya menghalang di depan kereta itu. Puan-puan tetap tekan minyak atau brake. Kalau memang betul-betul tekan minyak, berarti puan-puan memang sudah tak sayang suami, karena pasti suami akan cedera. Puan sudah, ya ini dalam kondisi marah umpama, dalam kondisi marah, masuk kereta, start kereta, hampir tekan minyak, suami puan-puan menghalang di depannya. Puan-puan jadi tekan minyak tak? Bagi puan-puan sayang suami pasti tidak akan jadi tekan minyak, walaupun dalam kondisi marah. Kenapa? Tujahaga, suami ada di depan. Nah ini yang di depan bukan suami, Allah. Pasti akan ditekan. Brake-nya bukan minyaknya. Itu ihfazillah tajidu tujahaka. Kemudian penjelasan yang kedua dalam hadis ini adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu satu paket penjelasan. Apabila kamu minta, mintalah ke Allah. Apabila kamu minta tolong, mintalah kepada Allah. Ini juga dalam dua konteks, dalam dua posisi, dalam dua kondisi, dalam dua keadaan. Kita perlu ya minta ke Allah sesuatu yang kita perlukan. Contoh ya puan-puan supaya mudah ya. Kita perlu makan. Minta ke Allah. Setelah makan, apakah tidak perlu Allah? Perlu. Setelah makan, kita pun minta tolong ke Allah, semoga tetap sehat. Perlu kereta, dan minta ke Allah. Setelah dibagi, kita tetap perlu Allah. Semoga Allah Ta'ala jaga kita selamat. Supaya kereta tak dicuri orang. Dan lain-lain. Puan-puan teringin punya gelang. Allah kasih, tetap perlu Allah supaya selamat, supaya aman, supaya tidak hilang. Maka dalam hadis ini bukan berarti Rasulullah mengulang tanpa tujuan, tapi mengulang dengan adanya tujuan, mengulang dengan adanya penjelasan. Wa idza sta'anta fasta'in wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Kalau kamu minta, minta ke Allah. Apa yang belum ada minta. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau sudah diberi oleh Allah, minta perlindungan dari Allah. Betapa fahamnya Rasulullah terhadap umatnya. Kalau belum punya, minta. Kalau sudah punya juga minta supaya yang diberi itu selamat dan aman. Tuan-tuan dan puan-puan, itu diajar oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas saat masih muda. Nah, hadis yang seperti ini kita pun panjang-panjangkanlah. Ya, setelah sampai ke kita panjangkan kepada anak-anak kita, dibekali dengan kekuatan mentalnya, kekuatan rohaninya untuk menghadapi kehidupan. Penjelasan yang ketiga dalam hadis yang sama, artinya dalam rangkaian hadis ini adalah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu wa hula. Sekiranya semua manusia sepakat hendak memberi manfaat kepada kamu, niscaya tidak akan sampai sesuatu jua pun daripadanya melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah terlebih dahulu. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Ini keyakinan tentang tindakan itu fleksibel, sebab tidak semua yang tersimpan dalam keyakinan itu
tepat untuk kita terjemah dalam kehidupan. Contoh, kita yakin kebenaran hadis ini tidak akan sampai kepada kita. Takkan sampai. Jika tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala sampai kepada kita. Hal itu rahasia. Sesuatu yang dirahasiakan, kita diposisikan oleh Allah sebagai manusia yang harus berusaha. Ya. Muslimin dan muslimah, orang lari dari kejahatan itu bukan berarti tidak beriman kepada Allah. Orang lari dari penyakit itu bukan berarti tidak beriman ke Allah. Contoh era COVID dulu, ya, yang harus pakai mask, ya orang Indonesia sebut masker, itu bukan berarti takut dengan penyakit. Tapi itu adalah usaha. Karena muslimin dan muslimah berapa banyak juga, ya ini sebagai pengajaran, bukan aib, yang sudah pakai masker, antibodinya tidak kuat, akhirnya sampai ajalnya juga. Ya. Dan itu bukan berarti harus meninggalkan pakai masker. Maka keyakinan di dalam hati kita membenarkan akan hadis ini, tindakan kita sesuai dengan keadaan berdasarkan kemampuan. Kalau hadis ini kita yakin seperti ini, kemudian kita tak buat apa-apa, apa fungsi kita hidup? Sedangkan kita hidup jadi khalifah yang Allah serahkan bumi ini kepada manusia. Nah, maka mengaplikasikan ilmu dan keyakinan kepada kehidupan perlu adanya kecerdasan ataupun keseimbangan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita pun tidak akan mudah untuk berburuk sangka dengan orang lain. Nah, karena kita tidak tahu yang sebenarnya di sebalik yang terjadi pada orang lain. Tapi kita akan banyak kali berbaik sangka karena kita selalu latih sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang boleh berbaik sangka dengan orang yang kelihatan lahiriahnya itu adalah buat yang tidak baik. Pernah saya contohkan ataupun saya ceritakan ulang dari yang diceritakan oleh Mbah Kiai tentang seorang penjahat masuk rumah. Ya, sudah berada di dalam rumah, inginnya mencuri, tapi tuan rumahnya itu tidak biasa berburuk sangka. Jadi dia selalu sangka baik, sampai dia bersangka itu bukan pencuri, tapi orang yang berteduh, yang tersesat. Teramat baik sangkanya sampai dipersilahkan makan. Teramat baik persangkaannya, mengubah niatnya orang yang ingin buat jahat itu tidak jadi buat jahat. Itu sudah masuk rumah, puan-puan. Kadang kita ini belum masuk rumah, masih lagi berjalan di depan rumah kita. Kita sudah sangka yang tidak baik. Belum lagi dekat dengan pagar rumah kita, baru lalu atau baru masih masuk lorong saja. Maka kita mengaku ke Allah, ya Allah, terlalu saya ini dikuasai dengan persangkaan yang tidak baik dengan hamba-Mu, yang belum tentu saya bersangka tidak baik itu dia lebih buruk dari saya. Boleh jadi dia ada lebih baik daripada saya. Dan andaikan Allah ubah posisi kita jadi dia, apa kita mau buat? Jadi kecerdasan dalam keseimbangan
dan keluasan dalam wawasan, seseorang itu tidak mudah untuk terhanyut kepada persangkaan yang tidak baik. Yang keempat, ya, dalam poin hadis ini adalah wa inistama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Begitu juga orang akan orang akan buat jahat, tapi jika Allah tidak menghendaki, gagal dan tidak akan bisa. Maka Sayyidina Ali, dan sebelum saya cerita Sayyidina Ali, ini tinggal beberapa menit saya bukakan link yang baru. Seperti biasa, supaya dapat tambahan waktu, saya bukakan dulu. Allah pintunya adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjadi khalifah yang keempat. Khalifah yang ketiga meninggal dibunuh. Kedua, mulai dari yang kedua, Sayyidina Umar itu kan dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Khalifah ketiga juga dibunuh. Sayyidina Ali menggantikan dua khalifah yang meninggalnya melalui jalan dibunuh. Sayyidina Ali diingatkan supaya kemana-mana bawa bodyguard, bawa pengawal. Karena khalifah yang sebelumnya itu meninggalnya adalah dibunuh oleh musuhnya. Apa Sayyidina Ali yang beliau lakukan ketika dikasih masukan demikian? Kata Sayyidina Ali, pengawalku adalah ajalku. Pengawalku adalah ajalku. Orang kawal aku, sebanyak manapun orang mengawal aku, kalau memang takdir sudah menentukan aku dibunuh, dan itu sudah sampai ajalku, tidak ada satupun yang akan boleh menghalang. Nah, saya bawakan cerita sedikit tentang Sayyidina Ali. Demikian yakinnya beliau dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cerita ini Pak saya sampaikan ke puan-puan. Puan-puan jika belum selevel Sayyidina Ali, dan pastinya tidak selevel dengan Sayyidina Ali, puan-puan ya tetap ikhtiar, ya tetap usaha. Tetap usaha, tetap ikhtiar untuk cari jalan selamat. Ya, puan-puan. Untuk cari jalan selamat. Cari jalan selamat itu insya Allah akan menemukan Allah Tuhan yang Maha memberi keselamatan. Nah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pen sudah terangkat. Kertas sudah kering. Itu adalah bahasa hadis. Ya. Artinya sudah ditetapkan. Catatannya sudah begitu. Dan catatan itu sudah kering. Ya. Muslimin muslim. Saya hubungkan dengan ayat Al-Quran yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Supaya dan semoga saya dan puan-puan dapat memahami dari beberapa sisi, kemudian dari pemahaman itu kita dapat berposisi yang benar dalam pandangan Allah Ta'ala. Memang rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Pen penulis takdir sudah diangkat, artinya sudah ditentukan di zaman azal itu. Tulisan takdir juga sudah kering karena memang sudah ditentukan. Namun Allah menghabarkan dalam Al-Quran, walaupun itu sudah kering, walaupun pen sudah terangkat, jika Allah menghendaki untuk menghapus, Allah kuasa untuk menghapus. Maka manusia disuruh untuk doa.
Di sebalik usaha ikhtiar adalah doa. Supaya kita tidak komplain. Untuk apa doa? Kalau sudah begini adanya. Salah. Serat, bukan salah. Belum lengkap pemahamannya. Ya, dengan mudah menyalahkan. Belum lengkap pemahamannya. Untuk apa saya doa? Untuk apa saya ikhtiar, saya kerja, saya usaha? Kalau sudah seperti itu hadisnya, kita balik untuk diri kita. Siapa yang tahu takdir? Hari esok itu milik Allah. Hari ini yang diserahkan kita nikmati. Sesuatu yang dirahasiakan berarti Allah Subhanahu wa taala menguji kita yang mana yang kita lakukan atau apa yang kita lakukan. Pastinya yang harus kita lakukan adalah yang terbaik. Sebagaimana Allah mengabarkan di awal dari surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik akan amalannya. Berarti takdir itu dirahasiakan, tapi Allah Ta'ala memberi kabar siapa yang paling baik amalannya dalam menghadapi takdir yang hari esok. Penjelasan di bawahnya saya bacakan. Jika kamu ingin selamat dunia dan akhirat, hendaklah kamu pelihara amanah Allah dengan mengikuti segala perintahnya. Allah berfirman, barang siapa yang beramal baik laki ataupun perempuan sedangkan ia seorang mukmin, niscaya kami akan menghidupkannya kelak dengan penghidupan yang baik. Malapetaka yang menimpa segolongan hamba Allah lain tidak karena ia menyia-nyiakan amanah Allah yang telah diterimanya. Artinya tanda Allah Ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik adalah orang itu mau buat baik. Saya ulang, tanda Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada seseorang adalah orang itu mau buat baik. Jadi ketika kita dapat buat baik, itu tanda Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Insya Allah cara ataupun pemahaman dasar seperti itu, kita tidak akan haus dengan pujian orang, tapi kita akan tambah percaya dengan ketentuan Tuhan, ketentuan Allah. Penjelasan berikutnya, pada saat kamu berbakti kepada Allah, maka Allah selalu di hadapan. Rasulullah menerangkan lagi, kenali Allah pada waktu senang, niscaya Allah mengenali pada waktu kamu susah. Dinyatakan pula bahwa amal yang soleh itu berguna pada waktu menempuh kesulitan. Nabi Allah Yunus alaihi salam, oleh kerana ia selalu ingat kepada Allah sekalipun dalam perut ikan, maka selamatlah. Ikan itu terdampar di tepi pantai dan keluarlah Nabi Yunus dengan selamat walafiat pula. Muslimin dan muslimah, ya, luka yang mengenai jasad tidak separah luka yang mengenai hati. Apa maksud ucapan ini? Ya. Kita jaga tubuh badan lahiriah kita dengan sebaik-baiknya. Mengikut peredaran waktu dan zaman, dia akan, ya, menurut peredaran waktu dan zaman, dia akan berubah menjadi tua. Akan berkeriput dan berkedut karena memang sudah kita pakai lama ini jasad. Tapi rohani sentiasa muda. Nah, rohani inilah yang kita jaga. Memang Nabi Yunus itu berada dalam perut ikan, seakan berada dalam kegelapan. Bukan seakan, memang berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Tapi hatinya tetap bercahaya. Keluarlah zikirnya kepada Allah Ta'ala. Keluar zikir itu, keluar pula lah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, muslimin dan muslimah, memang Allah merahasiakan takdirnya,
tapi Allah Ta'ala membuka tanda-tandanya. Allah merahasiakan takdirnya, tapi Allah membuka tanda-tandanya. Bagi orang yang paham tanda, berarti mendekati dia untuk bersiap sedia menghadapi takdirnya. Contoh, ya, Puan-puan sudah berubah, itu tanda-tanda apa? Puan-puan akan jawab tanda tua, tapi di sebalik sana mungkin ada yang jawab tanda mati. Ya. Puan-puan dah tanggal giginya, tanda apa? Tanda tua. Ya. Di satu sisi tanda mati. Tandanya Allah berikan, tapi takdirnya Allah sembunyikan. Dalam hal yang lain, agak demikian. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, orang tua itu dikenali sudah banyak makan garam. Artinya banyak pengalaman. Dari banyak pengalaman itu kata-katanya ya, itu berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan teori. Maka sebagai adabnya, orang muda harus hormat dengan orang tua. Peringkat anak hormat kepada orang tuanya. Walaupun pendidikan anak lebih tinggi daripada orang tuanya, tapi orang tua lebih banyak pengalamannya. Penjelasan berikutnya, hendaklah berdoa dan minta pertolongan itu kepada Allah, jangan kepada yang bukan Allah, seperti kepada dewa, batu, karena selain Allah tidak akan dapat mencipta sebutir beras ataupun menjadikan setetes air, apalagi menjadikan langit dan bumi, matahari dan bintang-bintang serta semesta alam ini. Bagaimana pula dia akan mengabulkan permintaanmu dan menolong. Yang keempat dalam penjelasannya, ketahuilah olehmu sekiranya umat manusia semuanya sepakat menolongmu, maka pertolongan itu tidak akan sampai kalau tidak seizin Allah. Kebalikannya, sekira umat manusia sepakat hendak membahayakan kamu, bahaya itu tidak akan sampai kepada kamu jika tidak seizin Allah. Demikianlah amanah Allah dalam Al-Quran. Jika Allah hendak membinasakan, maka tidak seorang jiwa pun dapat menahannya selain daripadanya. Dan jika Allah hendak menurunkan nikmat kurnia, maka tak seorang pun yang dapat menolongnya selain dari dia pula. Karena dialah yang berkebesaran, artinya maha besar. Yang terakhir, ketahuilah olehmu bahwa kemenangan itu akan dapat dicapai dengan kesabaran. Kesenangan itu akan dapat di samping kesusahan. Artinya berdekatan, berhampiran. Ada susah, ya ada senang. Saat kita senang, itu dekat dengan susah. Maka orang dulu pun mengingatkan, jangan tertawa-tawa, terbahak-bahak. Nanti kamu akan susah. Karena dalam senang itu dekat dengan kesusahan. Dan kesedihan itu terletak antara dua kegembiraan. Sebab itu hati-hatilah memelihara amanah Allah dan amanah Rasulullah. Demikian untuk pagi ini. Muslimin muslimat, masih di tajuk yang sama, di bab yang sama tentang muraqabah. Insyaallah semoga panjang umur semua, sehat. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma atina bi nurika ilaika wa akimna bi sidqi ubudiyati baina yadayka wa alimna min unikal mahzun wa sunna bi sirrikal masud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.